teman-teman, kembali lagi di Juwana CS. Dalam video kali ini kita akan membahas kembali soal Shopee, di mana soal ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, di mana ada soal Shopee juga, teman-teman bisa lihat deskripsi di bawah ini. Oke, kita lanjut. Dalam soal kali ini terlihat lebih komprehensif karena terdiri dari beberapa level, ada level basic, intermediate, advanced, dan expert. Nah, teman-teman, biasanya soal ini untuk beberapa jabatan seperti analis ataupun business development ataupun yang sejenis. Nah, teman-teman bisa mempelajari soal-soal ini. Siapa tahu soal ini nanti keluar di saat tes Excel. Oke, kita langsung pembahasan saja. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal basic. Basic ini terdiri dari 3 soal. Kita bahas satu-satu. Soal pertama, oke, kita baca instruction-nya dulu. Kolom A dan B are the same type of data but in scientific format. Using Excel basic format feature, change column A to look exactly the same ones highlighted in yellow in column B. Kurang lebih artinya kita akan mengubah format di mana kolom A itu merupakan kolom saintifik, format saintifik, dan kolom B ini merupakan format numerik. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy data pada kolom A ke kolom B. Cara mengkopinya jangan satu-satu teman-teman, karena keterbatasan waktu dan biasanya itu pihak Shopee hanya memberikan waktu 30 menit saja untuk mengerjakan semua tes Excel ini. Nah, caranya kita tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Oke, setelah itu kita copy. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom yang tadi di atasnya. Baru kita tekan Ctrl V. Nah, langsung ke copy semua teman-teman. Selanjutnya ini kan masih dalam bentuk scientific, kita ubah ke numerik, ke number. Oke. Nah, kita lihat sampai di bawah ini sudah semua tercopy dan sudah berubah formatnya ke format numerik. Ini masih cukup mudah teman-teman untuk basic 1. Oke, kita lanjut ke soal basic 2. Oke, kita baca dulu instructionnya. Update the image URL in column A by changing the word thumb to detail similar to the ones highlighted in yellow. Please place your answer in column B. Update the image URL by replacing the word thumb with detail. Oke, kurang lebih artinya adalah kita akan mengganti old image URL ke new image URL. Apa yang berubah? Yaitu adalah thumb itu diganti dengan detail. Hanya itu aja yang berubah. Caranya bagaimana? Oke, kita ke row 10, ke baris 10. Caranya sama kayak tadi untuk memblok dan mengcopy, lalu mempastekan di sebelah kanan. Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Oke, ini sudah kita blok semua. Lalu tekan Ctrl C. Oke, kita lanjut ke kolom B. Kita Ctrl V. Tekan Ctrl V. Oke. Selanjutnya, kita ke icon Find and Select. Lalu klik Replace. Selanjutnya kita ketik thumb di Find Word. Ini kita mencari karakter atau kata thumb. Kita gantikan dengan detail. Oke. Setelah itu kita klik Replace All. Oke, sebanyak 4700 kata thumb diganti dengan detail. Oke, untuk soal yang kedua masih cukup mudah teman-teman. Kita akan beralih ke soal basic 3. Oke, kita baca dulu instructionnya. Ini ada 4 conditions. Oke, kita yang pertama, all products over $49.49 based on the sale price should have $0 under the shipping cost. Ini artinya yang lebih dari 49 harga jualnya
shipping cost-nya itu 0. Selanjutnya nomor 2, all products between 20 sampai 49 dolar based on the sale price should have 7.59 dolar under the shipping cost. Berarti di range 20 sampai 49 ini itu 7,59 shipping cost. Lanjut. Oke, yang ketiga, all else should have 10,59 dolar. Artinya selain daripada itu dikenakan 10,59. Nah, berarti ini kalau selain daripada itu berarti kurang dari 20. Oke. Value in the shipping cost column should be in dollar format with 2 decimal points. Oke. Artinya buat dalam dolar lalu dengan desimal itu 2 di belakang angka, di belakang koma. Oke, lanjut. Kita coba jawab. Dalam soal ini kita akan menggunakan rumus if. Sama dengan if. Nah, ini logical test. Kita coba bahas lebih mudah dulu. Pertama, jika sale price kurang dari 20, shipping cost-nya 10,59. Jika lebih dari 49, sale price-nya, shipping cost-nya 0. Selain itu, shipping cost-nya 7,59. Nah, ini dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti jika yang diketahui A13 sale price, oke, kurang dari 20, maka shipping cost-nya 10,59. Nah, 10,59. Kita lihat di instruction nomor 4, should be in dollar format. Oke, kita tambahkan dolar di shipping cost dengan cara menambahkan tanda petik dolar lalu tanda petik di belakangnya juga. Kenapa pakai tanda petik? Karena ini sudah dalam bentuk karakter. Kalau tadi dalam bentuk angka tidak perlu menggunakan tanda petik. Karena kita tambahkan dolar maka menggunakan tanda petik. Oke, ini clause pertama. Jika sale price A13 kurang dari 20 maka shipping cost-nya adalah 10,59. Oke, lanjut lagi clause kedua. Jika if, oke, kita masukkan if lagi. Sale price-nya kita masukkan lagi A13. Nah, lebih dari 49, maka kita tambahkan tanda petik lagi dolar. Berapa? Shipping cost-nya 0 dolar. Oke, ini clause kedua. Nah, clause ketiga, jika 20 sampai 49 sale price-nya, shipping cost-nya 7,59. Perlu nggak kita membuat if lagi? Bisa. Tapi untuk mempermudah, kita langsung saja. Selain daripada itu, dalam bentuk rumus, titik koma, selain daripada itu adalah 7,59. Tambahkan tanda petik, dolar 7,59. Tanda petik. Oke, setelah itu tutup kurung. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah benar belum? Jika sale price-nya 2,09, berarti kurang dari 20, sama dengan 10,59. Sudah benar ya teman-teman? Nah, selanjutnya untuk melihat rumus ini benar atau tidak, kita copy pastekan sampai ke bawah, sampai ke semua. Oke, kita klik Ctrl C, sudah. Baru setelah itu kita copy pastekan. Nah, caranya gimana? Satu-satu kah? Enggak ya teman-teman. Caranya biar mudah, teman-teman kesini dulu. Ini kita Ctrl C dulu. Satu aja. Oke, sudah. Setelah itu kita arahkan kolomnya ke row 13. Misal. Setelah itu
tekan kontrol panah bawah. Nah, sudah sampai di row 63.100. Selanjutnya, tadi kan kita masih mengcopy data yang sebelah di kolom B kan. Kita kursornya ke B. Nah, ke B. Oke. Setelah itu copy paste. Satu aja dulu. Selanjutnya, kita klik Ctrl Shift atas. Nah, sudah ketemu semua, baru Ctrl V. Oke. Nah, teman-teman, ini udah semua nih sampai row 63.100. Nah, kita lihat kalau misalnya yang $0 ini jika lebih dari 49 sampai dengan 0. Oke. Yang 7,59 jika di antara 20 sampai 49 itu 7,59 shipping cost-nya, 20 sampai 49. Nah, ini 29 berarti sudah benar 7,59. Oke, kurang lebih seperti itu cara mereview rumusnya ini benar atau tidak. Oke, untuk soal basic 3 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke intermediate. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di intermediate. Seperti biasa kita baca dulu instruksinya. The table below shows the attendance record of specific employees for a 1-month period. Using the incentive policy qualifiers below, please fill in column A with either qualified or not qualified. Artinya, ini merupakan seperti catatan kehadiran untuk pegawai dalam 1 bulan. Nah, tabel ini merupakan seperti kebijakan dalam pemberian insentif. Kita disuruh atau kita diminta untuk mengisi kolom E dengan kategori kualifikasi, qualified atau tidak qualified. Insentif policy ini ada 2. Yang pertama itu tidak boleh ada absen dalam 1 bulan. Lalu yang kedua itu keterlambatan minimal 3 kali. Dengan minimal waktu keterlambatan itu 15 menit dalam sebulan. Nah, dengan data yang sudah diketahui dalam tabel ini, kita diminta untuk melihat siapa yang qualified atau tidak qualified. Kita akan menggunakan rumus if lagi, teman-teman. Yang pertama, sama dengan if, oke. Tadi dibilang tidak boleh ada absen dalam sebulan. Berarti unauthorized absent in days ini harus 0. Berarti logical test kita klik. Oke. Itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi klausa berikutnya. Jika ini tadi dibilang kebijakannya hanya boleh minimal 3, berarti kurang dari 3. Oke, selanjutnya kita klik koma, kita tambahkan lagi klausa berikutnya. If logical testnya kita masukkan B11 juga. Nah, ini dibilang kurang dari 15 menit. Oke, kurang dari 15 menit. Oke. Kenapa kita buat semua klausanya dimasukkan? Nah, karena memang tidak boleh ada yang Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kita membuat klausanya itu semuanya dimasukkan? Karena kebijakan policy, karena sesuai instruksi untuk menjadi qualified itu harus memenuhi 3 klausa ini. Tidak boleh misalnya dia tidak absen, tapi dia itu terlambat dalam sebulan itu lebih dari 3 kali, misalnya 4 kali. Itu apakah dia qualified? Nah, kalau di klausa pertama dia qualified, tapi di klausa kedua tidak qualified. Berarti kesimpulannya dia
tidak qualified. Jadi tidak boleh semua itu harus memenuhi persyaratan. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, berarti not qualified. Oke, setelah itu kita masukkan value if true. Misalnya berarti di sini qualified. Nah, karena tanda petik karena ini karakter. Lalu selanjutnya di sini jika terpenuhi qualified, jika tidak terpenuhi not qualified. Nah, teman-teman, apakah sini udah selesai? Belum ya teman-teman, karena kenapa? Karena ini kan ada 3 klausa, sehingga kita harus membuat value if false-nya itu 2 lagi. Berarti kalau tidak terpenuhi 2 klausa tersebut, berarti kita ketik not qualified. Nah, selanjutnya juga jika tidak terpenuhi 1 klausa lagi, not qualified. Gampangnya kita akan melihat berapa klausa yang kita masukkan di dalam if. Nah, itu kita harus masukkan juga nanti di value if true dan value if false-nya. Nah, ini kenapa ada qualified, not qualified? Ini kita anggap ini adalah untuk memenuhi klausa yang pertama. Jika memenuhi itu qualified, jika tidak not qualified. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika memenuhi qualified, jika tidak not qualified. Begitu juga yang ketiga, klausa ketiga. Ini kita buat not qualified jika tidak memenuhi. Oke, kita enter. Ya, teman-teman. Ini juga kenapa tidak bisa, karena di sini kan ada buka kurung untuk klausa pertama, klausa kedua, klausa ketiga. Untuk klausa pertama sudah tutup kurung, klausa kedua kita tutup kurung juga. Selanjutnya klausa ketiga sudah tutup kurung. Oke, kita enter. Oke. Ini sudah ada, teman-teman, kita coba cek dulu, kita review dulu. Dia absennya 11, sudah pasti not qualified ya. Kita coba kontrol ke bawah. Oke, kita cek dulu yang qualified. Yang qualified ini dia tidak ada absen, keterlambatannya 3 kali, ini kurang dari 3 ya. Ini menitnya itu kurang dari 15 menit, berarti qualified. Oke, sudah benar. Begitu juga dengan ini, tidak ada absen, keterlambatannya sekali, dan menitnya itu dalam sebulan itu keterlambatannya 14 menit, kurang dari 15, qualified. Itu juga yang ini sama semua ya. Ini sudah memenuhi unsur qualified, ini juga. Oke, berarti kita dapat simpulkan rumus ini sudah benar. Oke teman-teman, kita masuk ke soal advance. Di soal advance ini kita baca dulu instruksinya. Fill in column D using data from column A sampai C in the format exactly the same as the first two example highlighted in yellow. Please do not alter or modify data from kolom A sampai C. Oke, artinya kita akan mengisi kolom D dengan menggunakan data A sampai C dengan format atau contoh yang di highlighted kuning. Oke. Artinya di sini kita akan menggunakan rumus merubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Oke. Pertama kita akan mengenal namanya rumus proper. Nah, di sini kita akan mengubah huruf besar ke huruf kecil, misal sama dengan proper William ya, kita ubah. Nah, ini akan berubah. Begitu juga nanti kita akan menggabungkan data. Nah, ini cara menggabungkan datanya gampang, ini menggunakan simbol dan. Nah, caranya misal William dan Robert misalnya. Nah, ini akan bergabung dia. Nah, William dan Robert. Bagaimana menggunakan spasi? Nah, William dan tanda petik. Karena tanda petik kita akan menambahkan karakter. Nah, karakternya apa? Spasi. Spasi, tanda petik lagi, selanjutnya tambahkan dan. Nah, jadi William ditambahkan spasi, ditambahkan Robert. Sama dengan
Oke, sudah berubah ya, ada spasinya. Selanjutnya kita akan mengenal rumus left. Nah, left ini kita akan mengambil beberapa karakter. Nah, ini kalau left itu ada left, mid, sama right. Nah, kita kebetulan sini menggunakan left karena kita mengambil karakter dari kiri. Satu karakter dari kiri. Misal, di sini Ramirez. Nah, kita hanya mengambil huruf R saja. Nah, itu juga dengan Watson. Kita mengambil huruf W saja. Caranya, left. Oke. Mana ininya, acuannya, Watson misalnya kan. Berapa karakter yang diambil? Karena W aja satu karakter. Oke. W. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan menggabungkan tiga rumus ini. Oke, kita pelan-pelan sama dengan proper. Nah, teksnya mana? Oke, pertama-tama ke Williams dulu kan. Lalu ditambah. Nah, ditambah, kita apa lagi? Karakternya koma dan spasi. Berarti ditambah tanda petik, koma, spasi, tutup spasi, tutup tanda petik. Lalu selanjutnya tambahkan dan, lalu apa lagi? James. Nah, ini berarti kita Robert. First name ya. Selanjutnya ditambahkan lagi itu mengambil karakter sebelah kiri. Satu karakter saja, berarti left. Oke. Nah, mana yang mau diambil? Watson. Berapa yang mau diambil? Satu karakter. Oke, selanjutnya mau menambahkan titik lagi. Berarti tambahkan dan, tanda petik. Nah, tambahkan titik, tanda petik lagi, tutup kurung. Oke, enter. Oke, kita lihat apakah benar. Oke, bentar. Berarti ada yang salah. Robert Watson. Berarti di sini habis James B7, B7, habis James, kita kurang spasi. Nah, spasi dulu kan, baru kita pakai rumus left. Berarti tanda petik, spasi, tanda petik, dan. Kita lihat. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Williams Robert W. Oke, kita coba sekali lagi. Sama dengan proper. Nah, mana filenya? Last name dulu kan. Last name. Lalu setelah itu kita tambahkan dan menggabungkan ya. Menggabungkan apa? Koma dan spasi. Oke, tanda petik dulu. Ingat. Koma dan spasi. Lalu tanda petik. Nah, setelah itu dan. Menggabungkan apa lagi? First name-nya. First name. Oke, Michael. Selanjutnya tanda apa? Selanjutnya spasi. Berarti dan tanda petik spasi. Selanjutnya mengambil karakter, satu karakter aja. Berarti dan tambahkan left, rumus left ya. Selanjutnya klik middle name-nya. Berapa karakter yang mau diambil? Satu. Oke. Selanjutnya apa lagi tambahkan? Oh, tambahkan karakter lagi. Berarti dan tanda petik karakternya apa? Titik. Oke. Selanjutnya tanda kurung, tutup kurung. Oke. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan kopikan ke bawah. Nah, ini caranya klik Ctrl C dulu, selanjutnya kursor pindah ke kiri. Nah, kita kontrol bawah tadi ya. Kursornya arahkan ke kanan, baru Ctrl V, baru Ctrl Shift atas, baru Ctrl V. Sama kayak sebelum-sebelumnya teman-teman, cara cepat. Oke, sudah selesai untuk soal advance. Selanjutnya kita akan masuk ke soal expert. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal expert 1. Di sini ada yang diketahui itu tabel reference, ada market, region, dan city. Kita diminta untuk mengisi region, market, berdasarkan data yang diketahui adalah di kolom city. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman, di sini kita tidak bisa menggunakan rumus lookup. Kenapa? Karena pada tabel referensi, sel acuannya itu, kita kan mau yang diketahui kan kolom city. Nah, kolom city-nya ini pada tabel referensi ada di sebelah kanan. Kalau lookup itu harus di sebelah kiri. Nah, lalu pakai apa? Kita mengenal rumus indeks. Nah, apa itu indeks? Kita langsung coba saja simulasikan. Indeks dalam kurung
blok tabel referensinya. Sudah. Setelah itu dolarkan agar kalau di copy tidak bergerak. Itu fungsi dolar. Caranya klik F4 saja. Nah, ini semua sudah dolar ya. Lalu setelah itu dibilang di sini raw number. Nah, ini nomor baris berapa? Berarti untuk city, WC, itu untuk mencari region di baris berapa? 1, 2, 3, 4. Klik 4. Oke, lanjut. Kolomnya nomor berapa? Nah, berdasarkan tabel ini kolomnya ada di kolom kedua. Region kan? Kolom kedua. Lalu tutup kurung. Nah, sudah US. Nah, kita lihat teman-teman. Untuk kota WC itu ada di region US. Nah, sudah benar ya teman-teman. Kota WC ada di region US. Begitu juga nanti di sini. Untuk WC semuanya US. Oke. Karena ada di baris keempat, ada di baris keempat dan kolom kedua. Nah, kita coba teman-teman ke Sydney. Kita lihat, Sydney itu harusnya adalah di APAC. Nah, ini ada di US. Artinya adalah tidak bisa ini disamaratakan rumusnya. Karena Sydney itu ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di baris ke-8, maka harus diubah ke 8. Baru apa? Nah, ini kan kalau ada 1000 baris, terus kita ubah satu-satu kan tidak bisa. Maksudnya, karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin ubah satu. Nah, caranya setelah ada indeks, setelah rumus indeks, itu dikolaborasikan dengan rumus match. Artinya apa? Match itu akan mencari secara otomatis berdasarkan yang sel acuan yang diketahui oleh soal. Misal kita simulasikan. Ini yang row tadi kita ganti rumus match. Match. Nah, ini tadi yang 4 tadi hapus saja teman-teman. Habis itu match. Oke, dalam kurung sudah. Dalam kurung lookup value-nya. Nah, karena kita diminta apa yang diketahui, misalnya kita masukkan sel acuannya WC, sudah. Habis itu titik koma, lookup array. Nah, lookup array ini merupakan yang diketahui itu ada di kolom mana, gitu. Jadi kita blok kolom acuannya. Nah, ini kan WC itu kan ada di kolom city kan, kita blok semua. Nah, begitu juga nanti kalau yang diketahui sampai ratusan ribu row. Nah, itu tinggal diblok saja. Setelah itu, biar tidak bergerak juga, biar bisa di-copy ke bawah, klik F4 dolarkan. Nah, fungsi F4 tadi sudah saya sampaikan, itu jika kita copy ke bawah, tabel ini tidak bergerak. Tabel yang ini tidak bergerak. Nah, setelah itu, titik koma. Nah, ini kita pilih 0. Oke. Setelah itu, kita dalam kurung. Nah, baru duanya tetap. Duanya tetap. Nah, teman-teman, ini sudah benar ya teman-teman untuk WC di US. Nah, kita coba untuk Sydney. Nah, sudah benar ya teman-teman. Artinya adalah dengan rumus index match, kita dapat mencari region dan market. Nah, kita akan kopikan ke semua. Caranya, klik copy, cara sebelumnya, lalu arahkan kursor ke WC, C4, lalu tekan bersamaan kontrol dan tanda panah bawah. Nah, agar kursornya sampai ke bawah. Setelah itu, kita arahkan kursor ke kanan, klik kontrol paste. Setelah itu, kita kontrol shift atas, baru kita pastekan. Nah, ini cara cepat ya teman-teman. Nah, selanjutnya region sudah, baru selanjutnya itu ada market. Kita coba copy paste. Oh, nggak bisa. Oke, kita coba satu-satu aja biar sama-sama teman-teman ya. Oke, kita coba indeks. Setelah itu kita blok tabel referensinya. Lalu kita dolarkan. Kenapa dolar? Agar tidak bergerak kalau misalnya di copy paste. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke match.
Nah, setelah itu lookup value-nya kita klik sel acuannya apa yang diketahui. WC. Setelah itu titik koma. Lookup array ini adalah kolom sel acuan itu ada di mana. Nah, ini kan di sini kan. Di kolom city kita blok semuanya yang diketahui. Setelah itu klik dolar F4 dolar. Setelah itu titik koma, klik 0. Selanjutnya kita tutup kurung. Nah, tutup kurung untuk match-nya. Lalu kita titik koma, pilih kolom pada tabel referensi apa yang mau dicari. Misalnya tadi kan kita pilih 2 untuk region. Sekarang market adalah kolomnya yang pertama, 1. Setelah itu tutup kurung, sorry. Nah, selanjutnya enter. Oke. Ini sudah dapat. Setelah itu kita copy pastekan sama kayak tadi cara cepatnya. Mungkin teman-teman bisa ikuti. Baru pastekan. Oke, ini sudah terjawab semua ya teman-teman. Untuk soal expert 1. Oke, next ke expert 2. Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal expert 2 kita baca dulu instruction-nya. Using the data from column P sampai ke U. Ini kolom P sampai U. Create a pivot table and pivot chart similar to the snapshot below. Please take note of the following. TL1. Oke, intinya kita akan membuat seperti screenshot seperti ini. Yang pertama ada catatan di sini. TL1 dan TL3 di bawah supervisi OM1. Oke, ini ada TL1, 2, 3, 4. Nah, TL1 dan 3 ada di OM1, TL2 dan 4 ada di OM2. Table and graph layout and formatting should be the same as the snapshot below. Oke, feel free to create the pivot table on a spreadsheet or tab ya. Oke, kita langsung saja. Kita blok dulu ini P sampai U. Caranya teman-teman biar mudah. Ini kita blok. Setelah itu Ctrl Shift bawah. Nah, biar keblok semua. Ctrl Shift bawah. Nah, selanjutnya kita insert lalu pivot table. Oke, setelah itu kita akan buat di existing worksheet. Nah, lokasinya di mana? Klik aja di sini. Nah, ini kan sudah existing worksheet kan? Sudah begini, langsung pilih kolom W aja nih. Nah, akan muncul dia masuk lokasinya. Klik OK. Nah, ini sudah ada pivot table-nya. Kita geser kursornya ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita checklist date. Lalu, kita checklist man dulu. Nah, selanjutnya date. Nah, kenapa kita man dulu? Agar yang pertama muncul itu adalah man, baru diikuti dengan date. Kecuali kalau misalnya tadi date dulu, baru man. Nah, ini kan terlalu banyak. Jadi kita klik man dulu, baru date. Nah, selanjutnya, kita masukkan productivity di bagian values. Kenapa values? Karena ini kan terkait dengan angka. Lanjut kita checklist TL. Nah, kalau kita checklist TL itu munculnya di row. Nah, padahal kita akan membutuhkan TL itu di kolom. Kenapa? Karena nih OM1, OM2 ini kan terdiri dari TL. Jadi TL itu harus kita masukkan ke kolom. Caranya, pindahkannya, tekan ini TL, drag aja ke kolom. Nah, TL akan berpindah ke kolom. Oke. Selanjutnya kita akan mengolah apa yang sudah ditampilkan. Nah, ini Januari. Nah, kita hanya butuh klik di sini. Di sini kita minimize saja semua. Minimize semua sampai bulan Desember. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat grup per quarter. Klik kanan, lalu ini di blok dulu. Januari, Februari, Maret. Nah, ini quarter 1 ya. Grup. Oke. Kita grup.
Lalu di sini kita cara menggantinya hanya klik F2. Oke, mengganti nama F2 aja, tekan, lalu di sini KTR1. Oke. Selanjutnya kita blok lagi. Ini 1 2 3, buat grup. Apa namanya grupnya? KTR2 kuartal ya. Oke. Ini F2 aja teman-teman ya untuk mengganti namanya. Lalu Juli Agustus September, klik kanan grup. Ini grup 3, tekan F2 mengganti nama ITR3. Oke. Selanjutnya Oktober sampai Desember, klik kanan, lalu grup ITR4. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal di minimize saja. Minimize, minimize, minimize. Oke, sudah masuk ke kuartal ya. Oke, selanjutnya apa? Kita akan mengganti OM1 dan OM2. Oke. Kita masuk ke sini, teman-teman. Bagaimana cara membuat OM1? OM1 terdiri dari TL1 dan TL3. Oke, caranya ini arahkan kursor ke TL1, lalu arahkan kursor juga, tekan dulu kontrol, lalu arahkan kursor ke TL3. Nah, jadi dua-duanya ke blok. Caranya tadi, TL1 tekan kontrol, tahan, klik TL3. Selanjutnya klik kanan. Nah, klik kanan lalu grup. Nah, oke, dapat ya grupnya ya. Nah, grupnya ini kita ganti OM1. Oke, OM1 terdiri dari TL1 dan TL3. Oke, lanjut kita ke TL2 dan TL4. Nah, ini kita klik kanan juga. Kita klik grup. Oke, masuk grup sini F2, mengganti nama grup ya, OM2. Oke. Oke, selanjutnya sudah bisa teman-teman. Kita lihat sudah hampir sama ya. OM1, OM2 grand total. Oke, di sini ada year to date productivity. Ini masih ada sum of productivity ya. Caranya gampang. Kita masukkan kursor ke sini F2. Nah, di sini kita ganti year to date. Oke. Ini kolom label kayaknya nggak ada tadi ya. Nah, ini ke F2 baru hapus. Oke. Selanjutnya ini tinggal dirapikan, rapikan. Nah, kita lihat 40209 78904 sama tidak? Sama ya. Oke, sudah sama. Kita pastikan ini sudah benar berarti ya. Setelah itu kita mau coba buat yang quantity score. Oke. Kita buat di samping kanannya. Nah, quantity score. Oke. Nah, ini tadi kita buat berdasarkan productivity. Ini kita uncheck. Nah, uncheck kita ganti quality. Oke, quality ya. Masuk ke values sudah. Oke. Selanjutnya kita lihat apakah sama. Di sini 87,09%. Oke, berarti di sini artinya ini masih sum ini. Nah, caranya adalah kita ke bentar. Oke, kita masuk tadi ke klik kanan. Sembarang aja angkanya. Kita masuk ke klik kanan lalu value field setting, lalu pilih average. Oke, lalu oke. Nah, ini akan muncul pecahan, karena ini kan mau pecahan kan, persentase. Kita ubah ke persentase. Oke, persentase dia berapa di belakang koma? 2 di belakang koma. Kita pilih 2 di belakang koma. Oke, kita lihat 87,56, 86,69. Oke, tunggu. Tadi itu masih di breakdown ya per TL ya. Kita buat per OM. Oke, 87,09, 87,08. Oke, sudah sesuai teman-teman ya. Ini per OM jadinya. Oke, grand total 87,08. Oke, ini kita pindahkan dulu biar berdekatan dia. Oke, ini average tadi adalah year to date. Kita ganti year to date.
year to date tadi ya. Ya, quality score. Oke. Quality score. Oke, teman-teman. Ini kita bagus sih. Oke. Ini sudah sesuai. Selanjutnya kita buat pivot. Kita klik ini, lalu masing-masing kita buat pivot chart ya. Kita klik insert, lalu pivot chart. Oke, lalu di sini, nah di sini tadi ya, hampir mirip ya. Ya pakai ini. Nah, oke, ini untuk year to date productivity. Apa aja di sini? Ada judul, ini juga istilahnya eksisnya ya, eksisnya di bawah. Oke. GTR 1. Oke, kita coba buat. Oke, ini tadi tidak ada ya teman-teman. Ini tidak ada, kita langsung aja klik kanan. Klik kanan, remove field. Itu juga nih, klik kanan, remove field. Klik kanan, remove field. Karena, ulang-ulang. Sorry, bukan remove field. Atau adalah hide. Hide axis button on chart. Oke. Selanjutnya ini ada di bawah tadi. Oke, kita format legend. Ada di bawah bottom. Oke. Selanjutnya ini tadi tidak diperlukan, hide legend saja. Nah, ini year to date productivity sudah benar, KTR 4. Oke, tinggal warna. Warnanya gampang, klik kanan saja, lalu fill. Oke, tadi agak-agak gradien ya, gradien. Nah, gradiennya itu ada di istilahnya bawah lebih gelap. Kayaknya ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu ininya, chartnya ini warna putih. Oke, klik kanan saya teman-teman. Format plot area. Oke, namanya plot area. Nah, fill, no fill. Sorry. Solid fill. Kita nggak masukkan aja warna putih. Nah, oke. Nah, kurang lebih sudah hampir 99% sama ya. Selanjutnya kita ke pivot chart year to date quality score. Nah, klik sama kayak tadi, insert, pivot chart, klik OK. Kita pindahkan sebelah kanan. Oke. Sama kayak tadi, klik kanan, ini yang tidak perlukan, hide saja. Lanjut ke sini, legendnya ini kita buat format di bawah. Oke. Apa yang tidak diperlukan, ini ya. Klik kanan, hide legend. Oke. Selanjutnya kita ubah warnanya. Fill. Gradiennya dari bawah ke atas. Oke, ini plot areanya katanya warna putih. Kita ganti warna putih. Wait. Warna putih. Oke. Bordernya sorry tadi kehapus nih, bordernya warna apa ya? Sorry. Ulang. Kita undo dulu. Undo. Tadi warna biru ya. Oke, kita ke plot area. Nah, ke plot area, fill-nya kita ganti warna putih sudah. Oke teman-teman ya, kurang lebih ini untuk jawaban soal expert 2. Secara umum sudah sama 99,99% ya. Walaupun warnanya ya biru-biru agak beda dikit lah, tapi pada intinya yang penting secara substansi sama. Oke teman-teman, mungkin ini pembahasan soal dari basic sampai expert 2 ya, cukup panjang teman-teman, tapi jika berlatih bisa lebih cepat. Apalagi kita coba kejar basic sampai intermediate dulu, itu masih cukup mudah. Mungkin itu teman-teman, kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe dan like ya teman-teman.
Semoga sukses untuk tes Excel Shopee-nya dan bisa masuk di Shopee ataupun marketplace lain. Good luck.